Oke, kita langsung saja. Nah, kita akan buat open and close FWH pada dua turbin. Nah, ini juga tulis diagramnya sesuai dengan siklus termodinamik. Ini kita akan menguji di cycle tempo dengan parameter-parameter yang ada di open and close FWH tersebut. Saya langsung ke tutorialnya saja. Yang pertama-tama itu di sini ada open and close FWH boiler. Kita cari boiler di sini, boiler masuk kanan. Kemudian turbin yang kedua sesuai dengan urutannya dua, yaitu turbin. Kemudian yang ketiga itu kondensor. Cari kondensor di sini, kondensor. Kemudian yang keempat itu pump. Kemudian yang kelima itu ini untuk sirkulasi pendinginan di kondensor. Jalur sirkulasi pendinginan di kondensor. Kursi yang bagian 5, kemudian 6, kemudian yang ketujuh itu turbin yang kedua. Kemudian yang ke-8 itu heat, preheater. Kemudian yang ke-9, yang kemudian pump lagi, pump. Yang 10 derator, yang ke-11 ini heat exchanger. Klik sampai persis seperti yang ini pakainya F dan H. Jadi kita klik dulu escape sampai muncul dia ada kuning-kuningnya, kemudian delete. Yang F, klik sesuai yang ada di sini aja, kita rapikan. Oh iya, ininya generatornya belum. Jadi generator, oke. Oke, kita langsung ke skemanya. Dari boiler itu steam. Ikutin juga sesuai line-nya ya. Berarti nomor 1 itu dari boiler ke turbin. Kemudian nomor 2 itu dari berarti kan ini kan yang pertama kan masuk ke turbin itu steam atau uapnya kan tinggi. Kemudian posisi yang bagian belakang ini uap sisa dari si turbin pemakaian yang pertama itu. Nah, ada namanya di turbin itu rotor sama stator. Tuh. Lanjut masuk dari belakang sini sini. Kita geser aja dulu escape sini supaya pas atau kita bisa duduk sini.
langsung, oh iya, kita kan kalau ibaratnya ke sini itu sedikit banget ya, kita naikkan. Nah, akan menyesuaikan dengan jalurnya dia. Karena sesuai dengan titik yang kita masukkan pada waktu awal. Oke, masukkan steam lagi dari, bentar, ini kan 2 ya, ini kan 7. Cari yang 3 terlebih dahulu. Berarti dari kondenser menuju pump. Berarti water. Kondenser menuju pump. Yang 9. Yang keempatnya berarti pump ke apa nih? Generator berarti. Air lagi dia. Lainnya ke bagian samping. Oh, kita cari ada 3 point. Saya cari. Nah, sesuai kalian masuk ke open option, sorry, option, kemudian hit connection points. Itu klik saja. Kalian akan melihat poin-poin warna hijau di sini. Itu bentuk dari kita akan memilih posisi dari steam atau water tersebut di posisi mana gitu. Oke, dari pump yang nomor 9 kita masuk ke posisi samping. Sesuaikan saja dengan yang bagian skema yang di open and close FWH ya. Sorry, kita ulangi. Klik, klik, kemudian klik di sini. Oke, sudah sesuai. Kemudian nomor 4 ini, nomor 5 di bagian pendinginan kondenser. Berarti kan water. Sini, sini, sini. Sesuaikan. Oke. Ketika kita escape dulu sampai menghilang, kemudian ganti yang nomor 5. Nah, kita sesuaikan juga nomor 6-nya. Ini water juga. Dan berarti kan ini kan input untuk mendinginkan kondensor. Kemudian dari kondensor itu outputnya ke yang poin 6. Masuk ke sini. Oke. Sudah sesuai dengan skemanya. 5 dan 6 dari kondensor. Kemudian yang ketujuh itu dari heat, heater menuju turbin. Karena dari turbin yang kedua itu akan dipanaskan kembali di reheater menuju turbin lagi. Karena efisiensi juga. Berarti dari turbin kemudian ke reheater itu akan dipanaskan uapnya. Oke, dari sini klik menuju sini. Sorry, sorry, menuju yang awal. Oh, ini sesuaikan aja. Geser. Oke. Kemudian ini kan 7. 8 dari turbin kedua itu outputnya itu ke kondenser. Untuk didinginkan. Berarti output dari si turbin kedua akan menuju kondenser. Ini ada perubahan dari uap menjadi air gitu. Nah, di bagian 7 ini turbin yang ketujuh ya, atau turbin yang kedua itu akan menyuplai si generator itu cuman melewati air sebelum masuk ke eh, boiler. Karena apa itu juga termasuknya efisiensi dari boiler tersebut. Karena ketika menghemat intinya menghemat energi pada batu bara tersebut gitu. Berarti kan ini kan uap steam. Berarti yang kedua. Berarti ini dari 8 berarti 9 dulu. Sorry, sorry, sorry. 9 dari
dari tirator menuju pump. Air berarti, sorry. 9, 10 pump menuju di heater. Oke. Yang 11 dipanaskan kemudian menuju boiler. Oke. Turbin pertama juga dipanaskan. Uap ini akan memanaskan air. Steam akan dari 2. Sini. Geser, sesuaikan. Oke. Ini kan nomor 12 ya. Nomor 12 sudah masuk. Poin 12 berarti dari pipa tersebut ya. Kemudian setelah 12 kita menuju ke 13. Berarti eh, steam juga. Eh, sorry. Ya, steam juga. Berarti kan turbin menuju ke derator. Steam belum. Klik dulu ya. Ketika kalian mau memasukkan water, steam, atau fuel gas, air, dan sebagainya, itu harus klik dulu. Ketika sudah ada simbol hitam, itu akan bisa digunakan. Klik, terus ke bagian atas. Bagian atas. Nah, 13. 14-nya itu dari heater menuju ke gerator, berarti water. Oke, kita sesuaikan. Oke, sudah. Kemudian, oh ya, ini ketika turbin ketemu turbin dan generator itu pakainya shaft. Cari shaft, ini shaft. Klik saja shaft, shaft. Oke. Setelah sudah semua kita cek terlebih dahulu. 1, 1, 7, 8, 2, 7. Oke. 2, 12, 13, 8, 6, 5. 8, 6, 5, 6, 5. Oke. 3, 9, 4. 10, 9, 14. Dan 14. Oke. Kita geser aja. Bisa digeser nih. Setelah udah 10, 11. Awas jangan, biasanya orang-orang itu ketukar di heaternya. Di heater tuh ada heat exchanger-nya yang pakai H. Coba ya, klik, kita coba. Nah, H sama F gitu. Kita hapus yang hanya delete aja. Oke. Ketika sudah semua dicek betul, kita tinggal masukkan input sama outputnya dari boiler terlebih dahulu. Karena yang pertama itu boiler. Boiler itu nomor 1, name-nya boiler. Kemudian kita masukkan depth-nya 0. Kemudian outputnya berarti temperatur output dari si boiler tersebut itu 480 aja. Saya masukkan. Tinggal oke. Kemudian lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua, turbin. Ketika ingin memunculkan data atau masukkan data aparatus turbin itu tinggal klik 2 kali mouse-nya, maka akan langsung ke tabel input data.
Input datanya add high-nya 1. Oke. Kemudian yang ketiga itu di bagian kondensa. Kita masukkan PI-nya 1, jawabnya 0, TI-nya 15, TO satunya itu 35, sama PIN 2-nya itu 0,08. Karena kita akan main data juga di sini. 0, awas di sini itu pakainya titik. Kalau di tabel input data itu masukinnya itu pakai titik. 0,8. Kemudian jawabnya 0, jawab 2-nya. 0 bar. Kemudian subcode-nya itu 0 juga. Oke. Kemudian yang keempat pump. Yang bagian sini tinggal klik saja. Pout-nya itu 80 bar. Kemudian add high, add ham sama add EW itu satu semua. Satu, satu dan satu. Kemudian lanjut ke sync source-nya. Yang kelima, bagian yang kelima itu kosongin aja. Bagian sini kosongin aja. Karena pendinginan untuk kondensor saja kan. Dari berarti eksternal. Oke. Sebenarnya kalian juga bisa masukin data lebih spesifik. Ntar kalau ibaratnya kalian masukin data, maka outputnya juga sesuai dengan data yang kalian masukkan. Gitu. Tekanan inputnya, tekanan outputnya, selisih dari input sama output, kemudian temperatur input, temperatur output, sama selisih dari temperatur input sama outputnya berapa, kemudian delay juga kayak power seperti itu dan sebagainya. Nah, saya biarkan saja 56 saya biarkan. Kemudian yang ketujuh itu turbine lagi, yang kedua kita masukkan ETH-nya 1 aja. Tinggal oke. Kemudian yang ke-8 itu heater, preheater dari si boilernya berarti untuk memanaskan si uap tersebut. PI-nya 7 bar, jawabnya selisihnya itu 0. Kemudian temperatur outputnya itu 440. 440. Oke, tinggal oke. Kemudian pump yang nomor 9 bagian sini. Itu PO-nya itu PO 3. Kemudian add high, add ham sama add high. Satu semua di sini. Add ham, add high, satu. Kemudian lanjut ke gerator yang ke-10. Gerator di sini PI-nya 3. Kemudian depth-nya 0. Tinggal oke. Kemudian yang ke-11 itu flash heater. Untuk mengalirkan uap ya dipanaskanlah si airnya tersebut sebelum masuk ke boiler untuk menghemat batu bara juga karena itu juga sangat mempengaruhi seperti itu untuk efisiensi cost dari eh, batu baranya. 11 PI-nya itu 80, dapnya satunya itu 0, PO satunya itu 250,
sorry, 205, subcode-nya itu 0, PIN 2-nya itu 20, kemudian diop 2-nya itu selisih dari PIN sama POUT-nya itu 0 aja. Saya masukkan 0, oke. Kemudian generator. Kita masukkan 1 add in 1. Oke. Kita setelah kita masukkan semua dari boiler, coba cek lagi. Oke, kemudian yang kedua itu turbines. Oke, kemudian yang ketiga condenser. Oke, kemudian yang keempat itu pump. Kemudian yang kelima itu ini 5, 6 itu saya tidak masukkan input datanya karena eksternal gitu. Bukan 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 apa ya? Bahasanya itu saya memasukkan fokus ke bagian turbin hasil turbinnya saja. Kemudian 7 itu turbine saya sudah masukkan, 8 saya sudah masukkan, 9 bagaimana 9? Pump lagi, 10 generator, 11 itu heater. Oke, sudah semua kita masuk ke general data. Kemudian kalian masuk klik general data, kemudian klik production functions. Di production functions itu kalian masukkan 2 sama 7 karena hasil dari turbinnya berapa ya? 2. Kalau di sini pakainya koma, 7. Untuk powernya masukkan 100, bisa kalian variasikan nih power. Saya masukkan 100 nanti. 100 megawatt. Klik. Ketika sudah, kita run. Sukses sampai kalian itu sukses tanpa error, tanpa warning. Ketika sudah sukses berarti tanpa tanpa ada masalah di input kalian tersebut. Kalau ada inputnya salah, mungkin pengetikan atau yang tadi itu ada koma itu diganti dengan titik dan yang sebelum run itu masukinnya pakai koma. Oke, tanpa warning. Oke, semua ini meshingnya. Di sini juga ada meshing. Nah, oke, kita mau lihat datanya seberapa sih. Nah, di sini juga ada indeks. Skemanya input hasilnya, summary-nya, parameternya maksudnya, sorry. Kemudian text out-nya, message-nya, system efficiency, energy balance, data for all pipes, losses in pipes, rotating equipment, motors and generator, heat exchanger equipment dan sebagainya di sini. Kemudian kita mau lihat datanya. Oh iya, kita beri nama dulu di bagian sini. Kita klik text. Nah, kemudian kalian escape, klik escape ya, supaya menghilangkan si teks tersebut. Kalau ibaratnya nggak dihilang-hilangin, itu maka setiap klik maka akan terus muncul. Oke, delete aja. Klik teksnya, kita masuk ke tulis karena kita judulnya open. Sorry, open. Oh, open and close
FPH. Ya. Ini size-nya pakai 15 volt, warna hitam. Italik nggak usah italik. Oke. Nah, oke. Kita masuk view. Kita masuk di sini juga bisa input summary, text output, sistem efisiensi, energi balance dan sebagainya. Kita new table aja. Kita bisa masukin mesh. Nah, di sini kita masukin nih mau hasil apa nih? Kalau saya eh, kalau ibaratnya kalian mau memasukkan itu tinggal klik contoh mesh flow rate kemudian add pindah. Hmm. Pipe sudah masuk, kalau ibaratnya mau dipindah lagi, mau ah kita nggak mau ngelihat hasil dari result pipe number, kita delete aja. Masuk sini. Ternyata kalian penting nih mau ngelihat pipe numbernya berapa hasilnya, tinggal masukin aja. Pipe number klik kemudian add klik masuk sini. Eh, Kalau saya akan memasukkan total energy flow, kemudian thermal, total energy, hmm, pressure drop, oke, kemudian pipe in the system, berarti dari mulai sistem 14 pipa, kita masukkan saja semua, kemudian add, juga oke. Oh iya, sebelum itu kita masukkan dulu hasilnya ke sini. Set. Nah, maka akan muncul dia. Kita klik aja di sini, oke ulangi ya. Sorry, sebelum kita masuk ke new table, ya, kita masuk ke sini dulu. Masuk ke ini untuk si boiler, kita input ke boiler juga bisa, output ke boiler, output boilernya, di sini aja ya. Ini sesuaikan dengan yang kalian aja. Menurut kalian pas dilihat seperti itu, sesuai dengan gambar atau hasilnya. Kita klik lagi, klik lagi inputnya sama outputnya di sini. Kemudian ini juga dilihat berapa, inputnya di sini berapa. Kemudian di sini sesuaikan aja dengan summary kalian hasilnya. Generator sini kalau ibaratnya 6 sama 5 kan saya tidak memasukkan input datanya, maka nah hasilnya double klik to select, berarti harus masukkan data tersebut. Kita nggak usah perlihatkan hasilnya. Nah, ngapain juga kita melihatkan hasil yang tidak ada seperti itu ya, Mas. Oke. Oh, sorry, sorry. Hmm, sini, sini. Kalau kalian mau lebih lebar, klik aja di sini. Yang bagian sini geser supaya lebih lebih lebar saja.
inputnya kesulitan kelihatan data datanya ini oke oke hmm, sampai kelihatan dari hasil dari open and close FWH-nya sistem tersebut lah intinya. Ketika sudah, lanjut ke view mutable, yaitu mass flow, add pressure, temperatur, enthalpy, total energy flow, total energy pressure drop, masukkan, kemudian kita all edge, oke. Nah, maka akan muncul tabel yang kita pilih tadi. Gitu. Kita akan kelola data di bagian sini. Bisa kita rubah di parameter kondensornya, input dari eh, data tersebut gitu. Kita bisa rubah-rubah di situ main apa sih? Bertujuan untuk kita bisa melihat sistem di turbin itu seperti apa ketika turbin yang asli itu seperti apa ketika mau meningkatkan kapasitas parameter di kondensor dan sebagainya itu harus ada simulasi gitu supaya intinya ketika pengujian itu ada parameter yang sudah diuji gitu. Kalau ibaratnya secara real langsung diuji, takutnya memakan biaya banyak gitu. Itu itu juga bisa save di sini bagian sini. Eh, Save as kita simpan di music logo my music. Namanya belajar cycle oh, tempo satu save sudah tersimpan datanya ini juga bisa save seperti itu. Oke, terima kasih.